Di era sekarang, informasi tersedia begitu melimpah. Apapun yang ingin kita ketahui, semuanya ada di genggaman tangan kita. Tapi di tengah informasi yang berlimpah, kita justru melihat dunia dari sudut pandang yang negatif. Kita cenderung melihat dunia dalam kondisi yang semakin lama semakin buruk. Kemiskinan meningkat, standar kesehatan yang menurun, dan krisis lingkungan yang merajalela. Apakah ini gambaran yang tepat soal dunia yang kita tinggali sekarang? Perspektif negatif ini tentunya dibentuk dari berbagai faktor. Misalnya berita di media yang seringkali mengangkat sesuatu dari sisi negatif, bias kognitif, hingga kurangnya pemahaman kita soal tren global. Namun mungkin saja semua ini muncul karena kita tidak melihat semua ini secara utuh. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Factfulness karya Hans Rosling. Di buku ini, penulis menjelaskan bahwa kebanyakan orang melihat dunia dengan cara yang kurang tepat. Apalagi di era di mana fake news dan hoax bertebaran di mana-mana. Sebagai contoh, ketika kita ditanya soal tren global, biasanya kita langsung menjawab, saat ini keadaan dunia yang semakin buruk. Padahal jawaban yang kita berikan belum tentu didasarkan pada fakta. Sebagai seorang ahli statistik, penulis mengajak kita untuk berbicara berdasarkan data dan objektivitas. Saking populernya buku ini, bahkan hingga direkomendasikan oleh Barack Obama dan Bill Gates. Dalam bukunya, penulis membahas 10 insting yang membawa seorang melihat dunia dengan kurang tepat. Saya akan membahas 3 insting yang paling sering saya temui. Pertama, gap instinct. Gap instinct adalah kecenderungan seorang untuk membagi segala sesuatu menjadi 2 kubu, hitam putih, negara kaya, negara miskin, introvert, extrovert. Padahal dunia tidak bekerja se-ekstrim itu. Mayoritas akan berada di tengah-tengah, bukan di ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Sebagai contoh, negara berkembang dan negara maju. Ini adalah mispersepsi yang sering ditemui. Penulis berargumen hal ini sudah tidak relevan lagi. Penulis menjabarkan sebuah framework dalam membagi tingkat kekayaan seorang. Level 1, hidup dengan pendapatan kurang dari $2 per hari. 1 miliar orang di dunia hidup di kondisi tersebut. Jika seorang berada di level ini, berarti dia hidup tanpa alas kaki, memasak makanan di api unggun, dan menghabiskan waktu seharian untuk mengambil air dan tidur di tanah saat malam hari. Level 2 artinya orang yang hidup dengan pendapatan antara $2 hingga $8 per hari. 3 miliar orang hidup di level ini, yang berarti orang tersebut sudah mampu beli sepatu atau bahkan sepeda. Anak mereka sudah bersekolah, memasak dengan kompor, dan tidur di ranjang. Level 3 artinya orang dengan penghasilan $8 hingga $32 per hari. 2 miliar orang hidup di level ini, yang artinya orang tersebut sudah punya kulkas dan air di rumahnya. Mereka juga punya sepeda motor dan anak-anak mereka sudah bersekolah hingga SMA. Sedangkan di level 4 artinya orang yang hidup dengan pendapatan $32 per hari. 1 miliar orang hidup dalam kondisi ini dengan pendidikan perguruan tinggi, punya mobil, dan bisa liburan. 50 tahun lalu, setengah dari total penduduk dunia hidup di level 1. Saat ini, jumlahnya hanya 13% dari total penduduk dunia. Kedua, straight line instinct. Ini adalah kecenderungan berpikir seorang bahwa setiap tren akan selalu naik ke atas seperti garis lurus dalam sebuah statistik. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Sebagai contoh, banyak orang berpikir kalau PBB memproyeksikan populasi penduduk akan mencapai 9,8 miliar orang di tahun 2050. Angka ini hampir 2 kali lipat dari tahun 2000, di mana jumlah penduduknya adalah 6,1 miliar orang. Kalau dilihat data historis, pada tahun 1900, jumlah penduduk dunia hanya 1,6 miliar orang, dan mengalami peningkatan hampir 4 kali lipat selama 100 tahun. Hal ini berarti ketika taraf hidup seorang makin meningkat, jumlah anak yang dihasilkan tiap keluarga akan menurun. Penulis juga mencontohkan perkembangan anak. Di tahun-tahun awal, bayi atau balita pasti bertumbuh sangat cepat.
Tapi semakin dewasa pertumbuhannya akan semakin lambat hingga berhenti untuk bertambah tinggi. Ketiga, generalization instinct. Kita hidup dalam komunitas yang kompleks, beragam, dan terus bertumbuh. Namun di tengah semua itu, otak kita masih terjebak dalam generalisasi. Generalization instinct adalah salah satu jalan pintas yang sering kita gunakan. Cara ini membuat dunia jadi lebih sederhana dan lebih mudah untuk dipahami. Tapi dampaknya, kita mungkin saja kehilangan kebenaran yang sesungguhnya, detail yang penting, dan perbedaan yang ada di antara kategori yang luas. Coba bayangkan ketika seseorang bicara soal Afrika. Mereka seringkali menganggap Afrika sebagai satu tempat yang sama. Padahal Afrika sendiri terdiri dari puluhan negara yang punya budaya, sejarah, dan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Ketika kita menggeneralisir, kita justru mengesampingkan semuanya. Misalnya kita menganggap Afrika itu miskin. Padahal mungkin hanya sebagian kecil saja dibandingkan dengan Afrika secara keseluruhan. Realitanya justru jauh lebih kompleks. Kemiskinan ekstrim secara konsisten telah turun terus, bukan hanya di Afrika, tapi juga secara global. Meskipun begitu, generalization instinct mencegah kita melihat ini. Namun bukan berarti nggak boleh, tapi yang tidak boleh adalah menggeneralisir sesuatu dengan kurang tepat. Contoh lain yang sering kita dengar seperti ini, mayoritas orang bla bla bla. Padahal kata mayoritas sendiri bisa sangat rancu, apakah 99% atau hanya 51%. Mungkin seperti halnya menggeneralisir kalau semua wilayah China terjangkit virus corona, padahal hanya di beberapa kota saja. Hal ini tentu saja tidak tepat. Insting ini juga seringkali mempersepsikan seorang atau sebuah kelompok hanya berdasarkan karakter tertentu atau pengalaman masa lalu. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.